Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tugas PBO. Adapun yang akan saya bahas yaitu sebagai berikut. Kita mulai dengan penjelasan tugas yang saya berikan. Sebelumnya kalian sudah mendapat pesan wah seperti ini bukan? Di sini kalian diminta mengikuti tutorial dari YouTube dan mengumpulkan source kodenya dalam repositori GitHub. Nah, di link formnya akan terlihat seperti berikut. Di sini kalian harus melengkapi data seperti nama lengkap, kelas, dan URL repositori GitHub project kalian. Pas saya masih bingung dengan GitHub, tenang akan saya jelaskan. Dan ini merupakan tutorial yang harus kalian ikuti yaitu membuat aplikasi rental mobil. Jika masih kurang kalian bisa menggunakan ini sebagai referensi tambahan. Sebelumnya, pada PBO ini kita akan mempelajari bahasa pemrograman Java, sama seperti di kelas 11. Adapun IDE yang kita gunakan yaitu Apache NetBeans. Nantinya kita juga akan menggunakan database MySQL atau MariaDB. Tapi untuk tugas sekarang tidak sampai database. Kalian hanya membuat tampilan dengan data statik. Nah sekarang kita akan membahas Git dan GitHub. Git dan GitHub ini berbeda ya. Kalau Git itu adalah sistem pengontrol versinya yang diinstal di komputer kita. Sedangkan GitHub adalah websitenya yang menampung kode kita, mirip seperti Google Drive. Pak kenapa kita harus pakai GitHub? Jadi begini, ada banyak keuntungan ketika kita menggunakan GitHub untuk proyek kita. Contohnya ketika kita membuat proyek kolaborasi 4 orang. Masing-masing orang memiliki tugas berbeda. Orang satu membuat halaman 1, orang 2 membuat halaman 2, dan seterusnya. Ketika kita ingin menggabungkan proyek ini kita harus mengkopinya secara manual kan. Itu akan sangat merepotkan. Apalagi ketika ada revisi. Dengan Git hal ini bisa diatasi. Kita akan dengan mudah bekerja bersama tanpa harus melakukan copy proyek manual. Selain itu, keuntungan lainnya adalah pengontrol versi. Maksudnya adalah kita bisa dengan mudah kembali ke versi sebelumnya tanpa kehilangan data yang sudah kita edit dan sebaliknya. Selain itu dengan kita menggunakan GitHub, data kita akan aman meskipun komputer kita rusak atau kita berpindah komputer. Di sini saya akan contohkan cara menginstal Git di komputer kalian. Buka Git di Google lalu klik yang Git SCM. Lalu klik Windows Build, lalu pilih yang standalone installer 64 bit. Jika sudah terdownload, install saja seperti biasa tinggal next saja. Jika sudah terinstall, silakan buka CMD di komputer, lalu ketik Git untuk memastikan Git sudah terinstall. Jika muncul seperti ini, maka Git sudah benar terinstall. Sekarang kita harus daftar GitHub terlebih dahulu. Ketik di Google GitHub lalu pilih yang github.com. Selanjutnya klik sign up atau daftar. Tinggal kalian isi data diri seperti email, password, username dan kode keamanan. Untuk password gunakan kombinasi angka, huruf besar kecil dan karakter. Untuk username pastikan tulisannya available atau tersedia ya. Lalu klik N saja untuk pembaruan produk ke email. Kalau sudah tinggal klik create akun atau buat akun. Buka email dan masukkan kode verifikasinya. Selanjutnya tinggal login dengan mengklik sign in. Masukkan username dan password lalu klik sign in. GitHub ini akan terus terpakai sampai nanti uji kom. Selanjutnya saya akan menunjukkan juga cara install Apache NetBeans. NetBeans ini memerlukan JDK. Jadi kita install dulu JDK-nya. Download yang Java 19 JDK untuk Windows, pilih yang x64 installer. Download dan install seperti biasa. Lalu sekarang ketik Apache NetBeans di Google, klik download dan pilih yang installer x64. Exe. Setelah di tampilan ini, klik sekali lagi linknya ini lalu tunggu download selesai. Jika sudah tinggal install next saja seperti biasa. Buka aplikasi NetBeans-nya, di sini saya contohkan untuk membuat program Halo sederhana. Pilih buat project lalu pilih yang Java with An lalu pilih Java Application. Klik Next, berikan nama tugas 1, lalu klik Finish.
Di sini saya contohkan untuk membuat JFrame form baru dengan cara klik kanan di package lalu klik New JFrame. Beri nama kelasnya, lalu klik Finish. Di halaman desain ini kalian tinggal drag and drop saja pilihan controls-nya. Lalu kita panggil kelas JFrame tadi di main kelas tugas 1. Kalau sudah, coba kita build dan run project-nya. Jika benar, maka akan muncul tampilan GUI aplikasi kita. Seperti berikut ini. Sekarang, saya akan contohkan bagaimana mengintegrasikan tugas kalian dengan GitHub. Pertama kita harus tahu terlebih dahulu lokasi project kita. Caranya bisa dengan klik kanan di project-nya lalu pilih Properties. Di sini kita menemukan lokasi project kita. Buka CMD lalu ketikkan cd spasi direktori kita tadi. Sampai di sini kita beralih ke GitHub dulu. Klik New untuk membuat repositori baru. Lalu masukkan nama repositorinya tugas 1. Isi deskripsinya dengan nama kalian. Lalu pastikan set ke publik repositorinya, lalu klik Create Repository. Nah di sini kita sudah diberikan template untuk memulai dan menghubungkan project kita dengan repository. Tetapi, sebelum itu kita perlu menghubungkan komputer kita dengan GitHub. Caranya adalah dengan menggenerate SSH key di komputer kita. Buka CMD dan ketikkan search keygen O, lalu enter saja. Nanti itresapub-nya akan terbuatkan. Buka file itresapub ini, biasanya terletak di C, nama user komputer kalian terus ada folder. Search di sana dan ada filenya, buka pakai notepad saja. Pergi ke halaman GitHub lagi, ke menu settings lalu pilih menu search dan GPG keys. Klik new search key. Masukkan judul, dan key idresapub-nya, biasanya diawali dengan search resah. Kalau sudah klik add SSH key. Untuk mengetes konfigurasinya, ketikkan search git at github.com di CMD. Jika muncul balasan hai nama kalian successfully maka komputer kita berhasil terkoneksi. Sekarang kita balik lagi ke project-nya, ketikkan git init lalu enter. Dan sekarang, untuk menambahkan filenya kita ketikkan git add titik lalu enter. Ketik git status untuk melihat perubahannya, sekarang kita perlu commit project-nya. Dengan cara git commit m lalu isi commit-nya. Lalu ketik git brand m master karena kita ingin membuat brand master sebagai brand utama. Lalu copykan git remote add URL-nya, terakhir ketikkan git push origin master. Taraf, sekarang project kita sudah terupload ke GitHub. Nah URL inilah yang dikumpulkan sebagai tugasnya. Di sini ada juga beberapa pertanyaan yang sering muncul. Seperti tugasnya individu atau kelompok, jawabannya individu. Untuk yang belum punya laptop atau komputer bisa dikerjakan dengan temannya. Tetapi repositorinya masing-masing. Jika ada pertanyaan lain silakan hubungi saya atau Pak Fat.